menerima bahwa manusia itu penuh cacat. Kadang kita berpikir bahwa rasa sakit yang kita rasakan datang dari orang lain, dari perkataan mereka yang menusuk, dari tindakan mereka yang melukai, dari janji mereka yang mereka langgar. Kita menunjuk keluar dan berkata, "Lihat, dia yang menyebabkan aku begini." Kita menuding kesalahan itu pada pasangan, orang tua, teman, atasan, bahkan dunia. Namun, bila kita menyelam lebih dalam ke dalam danau kesadaran, kita akan menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan, bahwa sumber rasa sakit itu bukan semata-mata dari mereka, tapi dari ekspektasi kita terhadap mereka. Kita seringkali membangun imajinasi tentang bagaimana seseorang seharusnya memperlakukan kita. Kita berharap pasangan selalu mengerti tanpa perlu dijelaskan, bahwa teman selalu hadir saat kita membutuhkan, bahwa orang tua selalu mendukung tanpa menghakimi. Kita ingin dunia berlaku adil sesuai narasi kita sendiri. Tapi hidup bukan panggung yang dimainkan berdasarkan naskah kita. Hidup bergerak dengan caranya sendiri, dan manusia adalah pemeran-pemeran yang rapuh, yang sering tersesat dalam jalan pikirannya sendiri. Ketika seseorang mengecewakan kita merasa dikhianati. Padahal bisa jadi mereka hanya menjadi manusia, bukan pahlawan seperti yang kita bayangkan. Mereka sedang berjuang dengan luka mereka sendiri, dengan kebingungan mereka sendiri, dengan ketidaktahuan mereka sendiri. Tapi kita mengabaikan sisi rapuh itu dan lebih memilih melihat mereka sebagai pelaku dari drama kita, bukan sesama manusia yang juga lelah. Kita tidak dijanjikan versi ideal dari orang lain. Kita hanya diberi mereka apa adanya. Dan dari sanalah kita belajar bahwa menerima kenyataan adalah jalan pertama menuju kebebasan dari dendam. Menerima bahwa manusia bisa membuat kesalahan bukan berarti kita membenarkan perbuatan buruk. Tapi itu berarti kita berhenti menuntut keajaiban dari mereka yang lahir dari tanah yang sama dengan kita. Kita mulai melihat mereka bukan sebagai patung yang sempurna, tetapi sebagai jiwa yang mungkin sedang mencari arah, sama seperti kita. Dan dari pemahaman ini, perlahan hati kita melembut. Bukan karena mereka berubah, tapi karena kita berubah cara memandang mereka. Inilah langkah pertama dalam proses pengampunan. Bukan dengan melupakan kesalahan, tetapi dengan melepaskan tuntutan bahwa orang lain harus sempurna, bahwa mereka harus tahu cara mencintai kita, memahami kita, menghargai kita. Padahal seringkali mereka pun belum selesai berdamai dengan diri mereka sendiri. Memaafkan bukan berarti kita menyetujui luka yang diberikan, tapi itu adalah pengakuan bahwa kita tidak akan membiarkan harapan yang tidak realistis menghancurkan kedamaian kita. Kita tidak akan terus memikul rasa kecewa dari orang-orang yang memang tidak pernah bisa memenuhi bayangan kita tentang siapa mereka seharusnya. Karena pada akhirnya, jika kita terus menginginkan orang-orang untuk menjadi versi ideal yang hanya hidup di dalam kepala kita, maka kita tidak hanya kecewa, kita juga tidak adil. Bukan kepada mereka, tapi kepada diri kita sendiri. Saat kita mulai berkata dalam hati, "Ya, dia melukai, tapi dia juga manusia," maka kita telah membuka pintu pertama menuju kelegaan. Menuju jalan di mana luka tidak lagi menjadi penjara, tapi menjadi pelajaran. Dan dalam pelajaran itu, kita mulai mengenal satu hal yang lebih kuat dari dendam: penerimaan.